Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas proyek akhir sesi 3 kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Vivian Dika, dan teman saya, Lutfia Nisa Azana. Baiklah, hasil yang pertama yang akan dibawakan oleh Lutfia. Kepada Lutfia, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Steinberg, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal, serta langkah-langkah keamanan. Yang kedua, komponen sistem informasi akuntansi. Terdapat 6 komponen sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinberg, yaitu 1. Para pengguna yang menggunakan sistem, 2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, 3. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya, 4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data, 5. Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi. Yang keenam, pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, pengertian penjualan. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang yang diperlukan konsumen. Dengan adanya penjualan individu bisa saling bertemu muka untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga saling menguntungkan. Selanjutnya, pengertian reparasi jok kursi. Reparasi jok kursi adalah proses memperbaiki atau mengembalikan kondisi jok kursi yang rusak atau harus menjadi seperti semula atau kondisi yang lebih baik. Ini bisa melibatkan berbagai macam tindakan, mulai dari pembersihan dan perawatan sederhana hingga penggantian material yang rusak, atau bahkan pembuatan ulang jok secara keseluruhan. Tujuan reparasi jok kursi adalah untuk memperpanjang umur pakai kursi dan menjaga penampilannya tetap baik. Proses ini umumnya dilakukan oleh ahli tukang reparasi atau bengkel yang spesialis dalam bidang tersebut. Toko reparasi jok kursi yang menjadi proyek kami yaitu Toko Jok Kursi Anton. Tempatnya di Jalan Gajah Mada, Simpang Tinju, nomor 38, yang berdiri sejak tahun 1998, yang didirikan oleh Bapak Anton. Selanjutnya, gambar yang pertama yaitu struktur organisasi Toko Reparasi Jok Kursi Anton. Yang pertama, pemimpinnya itu pemiliknya sendiri, selanjutnya pengerjaan, selanjutnya pengiriman. Lalu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari flowchart pengerjaan kursi atau sofa. Yang mana terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian konsumen, bagian pengerjaan, dan bagian pengiriman. Yang pertama, di bagian konsumen, yaitu terdapat data konsumen serta alamat. Selanjutnya, data konsumen serta alamat diteruskan ke bagian pengerjaan. Lalu, di bagian pengerjaan, selanjutnya terdapat simpan data pelanggan. Kemudian, penjemputan sofa. Selanjutnya, pembelian bahan. Lalu pengerjaan sofa, lalu diteruskan ke bagian pengiriman, yaitu pengiriman kepada customer. Selanjutnya, flowchart pembelian bahan.
juga terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian pengerjaan, pemilik, dan pemasok. Yang pertama pada bagian pengerjaan, yaitu bahan kursi atau sofa. Pas lagi ya. Atas lagi. Di bagian pengerjaan yaitu bahan kursi atau sofa. Selanjutnya diteruskan ke pemilik yaitu bahan kursi atau sofa. Selanjutnya melakukan pembelian bahan, lalu data pemesanan bahan, dan diteruskan ke pemasok data pemesanan bahan. Lalu dari pemasok yaitu mengirim pembelian bahan, selanjutnya dikirim nota pembelian. Atas lagi ya. Atas. Atas lagi. Dari pemilik yaitu dikirimkan nota pembelian, lalu disimpan data pembelian bahan. Selanjutnya dikirim ke bagian pengerjaan, dilakukan reparasi jok kursi. Selanjutnya di bagian flowchart penggajian. Yang pertama ada start atau mulai, selanjutnya membuat daftar hadir, lalu daftar hadir, selanjutnya membuat daftar gaji, lalu membayar gaji, selanjutnya laporan kas keluar. Selanjutnya, hasil selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfiah. Baiklah, selanjutnya pengertian pengendalian internal. Menurut Considen, Parkes, Olesen, Brown, dan Spear mengatakan bahwa pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk membantu dalam mencapai tujuan operasional yang efisien, pelaporan yang andal, dan kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan. Fungsi pengendalian internal. Menurut Romney dan Steinbart, menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki 3 fungsi penting, yaitu yang pertama, preventive controls. Pengendalian ini merupakan pengendalian internal untuk mencegah masalah sebelum timbul. Contohnya seperti merekrut personel yang terkualifikasi, memisahkan tugas antar karyawan, dan melakukan pengendalian terhadap aset dan informasi. Yang kedua, detective controls. Pengendalian ini merupakan pengendalian internal untuk menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Contohnya seperti pemeriksaan ulang terhadap perhitungan dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo bulanan. Yang ketiga, corrective controls. Pengendalian ini merupakan pengendalian internal yang berguna mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang ditemukan serta memulihkan kembali dari kesalahan tersebut. Contohnya seperti mempertahankan salinan cadangan dokumen, memperbaiki kesalahan dalam entry data, dan mengirimkan kembali transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu komponen pengendalian internal. Menurut Considen, Parkes, Olesen, Brown, and Spear, terdapat 5 komponen pengendalian internal, yaitu yang pertama, control environment atau lingkungan pengendalian.
Pengendalian lingkungan merupakan sikap, penekanan, dan kesadaran manajemen organisasi terhadap pengendalian internal dan operasinya dalam organisasi. Lingkungan di sini mencakup struktur organisasi, komitmen, integritas, standar, dan lain-lain. Yang kedua ada risk assessment atau penaksiran risiko. Penaksiran risiko merupakan proses identifikasi dan melakukan analisa terhadap risiko yang dapat menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada kontrol aktivis atau kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian merupakan tanggapan dari manajemen terhadap risiko yang teridentifikasi sebagai bagian dari tahap manajemen risiko. Perusahaan dapat merancang prosedur dan kebijakan untuk mengurangi kecurangan dan mengidentifikasi risiko yang dihadapi perusahaan. Terakhir, ada information and communication atau informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi sangat penting dalam pengendalian internal agar pertukaran informasi antar entitas dapat diterima dengan baik oleh seluruh karyawan. Monitoring atau pemantauan. Pemantauan dilakukan secara berulang untuk memeriksa sistem pengendalian guna memastikan bahwa risiko yang ditanganinya masih relevan dan terkendali secara efektif. Baik, sekian hasil tugas akhir sesi 3 kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.